Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Miss di Forum BK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Miss ingin menyampaikan tema tentang remaja dan perkembangannya. Ini merupakan salah satu bidang layanan bidang sosial dari bimbingan dan konseling. Tahukah kalian remaja itu apa? Tentunya kalian saat ini juga sudah memasuki usia remaja ya, kelas 8 ya. Baik, remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, psikis, dalam hal ini intelektualnya, emosi, dan sosial. Dan masa remaja itu biasanya berlangsung antara usia 12 tahun sampai dengan 17 tahun. Apa saja sih perubahan yang terjadi di masa remaja? Dalam hal ini perubahan fisik ya. Biasanya nih untuk remaja putri nih ya, terjadinya menstruasi ya. Tapi saya menstruasinya sebelum masuki usia remaja ya. Ya ada juga yang seperti itu. Tapi secara umum ya remaja itu ditandai dengan kalau perempuan itu sudah menstruasi ya. Di samping itu bagian-bagian tubuhnya mohon maaf seperti dadanya sudah mulai membesar gitu ya, kulitnya halus dan suaranya menjadi merdu, terus bentuk tubuhnya juga berlekuk ya, berbentuk ya, seperti itu. Apakah kalian sudah mengalami? Nah, berbeda dengan perubahan fisik pada laki-laki ya. Biasanya laki-laki itu tandanya otot menguat ya, terus tumbuh bulu di ketiak, di muka itu di kumis, dan mohon maaf di sekitar kemaluan. Terus di leher juga mulai tumbuh jakun, kulit dan rambutnya mulai berminyak ya. Terus ini biasanya mimpi basah ya. Mimpi basah itu kalau kita itu menyebutnya dia sudah dinyatakan balik, seperti kalau perempuan tadi sudah menstruasi ya, jadi sudah balik. Di samping itu laki-laki yang sudah remaja itu biasanya suaranya membesar, jadi kayak ngebas gitu ya. Terus mohon maaf kemaluannya juga sudah mulai berubah gitu ya. Di samping itu kadang-kadang produksi kelenjar keringatnya menjadi lebih banyak, mengeluarkan getah pada permukaan kulit sehingga menyumbat pori-pori dan terjadilah jerawat ya. Jadi kalau laki-laki itu biasanya mudah sekali tuh jerawatan ya. Oke. Baik, di samping itu ada perubahan psikis ya. Seperti apa sih Miss perubahan psikis ya? Di sini dalam hal ini bisa terlihat dari emosinya ya. Tingkah laku dan emosinya yang tidak stabil, penuh kontradiksi ya. Ya, jadi kadang remaja itu saat ini baik, nanti juga berubah gitu ya. Kelihatannya dia itu lagi baik, ternyata dia lagi tidak baik. Kelihatannya dia lagi happy, ternyata lagi marah gitu ya, seperti itu ya. Terus suatu saat lemah lembut, tapi pada saat lain terkesan judes, centil gitu ya. Mudah tersinggung, tetapi juga mudah gembira, meluap-luap. Jadi kalau remaja itu kalau tersinggung tuh baper gitu ya, tapi juga kalau gembira tuh wah, kalau ketawa itu ya kadang tidak dikontrol gitu ya. Terus di samping itu punya aspirasi yang tinggi tetapi juga dorongannya rendah ya. Ya maksudnya gimana Miss ya, dia banyak sih, saya pengen begini, tapi kadang bisa nggak ya, dorongannya tuh rendah gitu ya, kayaknya ini enggak ya gitu ya, seperti itu. Di samping itu ingin bebas,
tapi juga butuh bimbingan ya. Nah, sini nih, untuk kalian ya remaja khususnya kelas 8 nih ya. Miss paham kalian tuh sedang membentuk jati diri istilahnya, sedang mencari identitas diri kalau remaja itu. Tetapi tetap yang namanya nasihat, bimbingan dari orang tua dan guru ya, kalian harus mendengarkan, mengikuti ya. Ya, biasanya remaja itu paling sebel ya kalau orang tua atau guru tuh nasihatin, itu mah ya. Jadi ada kata-kata seperti itu ya. Nah, kalian usahakan remaja itu, walaupun kalian ingin bebas, tetap dengarkan apa yang menjadi nasihat baik dari kedua orang tua kalian ataupun dari guru-guru ya. Terus yang berikutnya, ingin punya teman akrab tetapi kadang-kadang ingin menyendiri ya. Kalau remaja itu lagi seneng-senengnya berkelompok ya, berkelompok. Kalau istilah Miss itu namanya peer group ya. Jadi pengen banyak teman gitu. Tapi sesekali kadang pengen, saya nggak mau punya teman ya. Temannya nggak sesuai, temannya nggak asik, temannya nggak cocok saya kalau main sama dia gitu ya. Seperti itu. Kadang itu bisa terjadi. Tapi secara umum ya, remaja itu pengen temannya tuh banyak gitu ya. Terus di samping itu perubahan psikis yang lainnya, mudah terpengaruh, agresif ya. Ini kita bisa lihat dari sisi sosial mungkin ya, suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik tuh paling seneng banget tuh remaja. Kamu mah sok baik, kamu mah sok suci ya. Jadi kalau ada kekurangan di teman atau teman itu sedang mengingat, pasti itu temannya tuh dikritik habis. Kamu gak usah bilangin aku deh ya, kayak kamunya udah benar aja. Padahal ya, belum didengarkan apa yang disampaikan oleh teman, itu sudah dipentalin dulu ya. Itulah remaja, jadi nggak mau dikritik itu kalau salah ya, walaupun salahnya nggak mau ngaku salah. Nah ini ya, Miss berharap kalian jadi remaja-remaja yang bertanggung jawab ya. Jadi remaja-remaja yang bertanggung jawab ya, ketika ada nasihat ya, itu sami'na wa atona, saya dengar, saya lakukan ya, seperti itu. Nah, di samping itu remaja itu rasa solidaritasnya tinggi, sosialnya tuh tinggi ya. Jadi kalau sudah pertemanan itu ya, misalnya salah satu temannya, kelompok kita ini loh, kita kompakan yuk nanti pakai tas polkadot misalkan gitu. Ada satu saja ya yang nggak pakai tas polkadot, kamu mah nggak solid gitu ya, kamu nggak sama, nggak kompak ya. Di samping itu biasanya kalau remaja itu solidaritasnya tuh tinggi terhadap teman ya. Kalau misalkan temannya itu nggak sama aja gitu ya, selalu kamu mah nggak sama, kamu harus sama dong. Terus kalau ada temannya, misalkan ya temannya itu sakit gitu ya istilahnya itu, biasanya anak remaja itu perhatiannya tuh lebih kuat kalau sama temannya. Beda kalau saudaranya tuh sakit gitu, masa bodoh, pokoknya saya mah lebih mengutamakan teman adalah segalanya. Nah itu remaja biasanya, jadi perhatiannya, solidnya itu tinggi kalau sama teman ya. Terus yang berikutnya, mulai tertarik dengan lawan jenis ya. Nah disinilah remaja itu kalau lagi senang sama lawan jenis nih, pipinya jadi merah ya istilahnya itu ya. Terus sudah mulai nih perbaiki gaya-gaya rambutnya, pakaiannya ya, semuanya gitu ya. Jadi supaya diperhatikan dengan lawan jenisnya ya. Karena ya memang wajar ya, wajar sekali perasaan itu ada ya, dan itu normal gitu ya. Terus samping itu remaja itu rasa ingin tahunya besar ya. Kalau misalkan ada misalkan orang tua gitu, kamu jangan begini ya. Kalau menyampaikan hal itu sama remaja gitu ya, dan tidak diberi tahu alasannya, maka remaja itu akan menolak.
Pokoknya kenapa sih nggak boleh? Malahan yang dilarang itu sama remaja itu dicoba karena rasa ingin tahunya tuh besar ya. Yang berikutnya, penghayatan religius, etika, dan estetiknya berkembang lebih mendalam ya. Di sini remaja itu ya, kalau lagi digali ya, atau dia sedang memperdalam ilmu agamanya ya, ini yang yang dia lagi senang-senangnya tuh bagus banget ya. Jadi kita kalau misalkan di masa remajanya itu banyak belajar agama, terus mengembangkan etika, sopan dan santun ya, itu biasanya benar-benar anak itu menjadi anak yang baik. Karena menjadi remaja baik ya, berakhlak baik itu susah banget ya. Pengaruhnya itu lebih banyak, mohon maaf, yang negatif daripada yang positif ya. Jadi kalau kita baru saja ayo kita sholat duha yuk gitu ya, ih kamu mah sok alim, sok agamis kayak gitu ya, ayo kita ikut kajian yuk gitu misalkan ya, yuk kita mengaji yuk, ih kamu mah sok agamis gitu ya. Nah itu remaja. Tapi ketika remaja itu dia mampu mengendalikan perubahan emosinya dalam hal ini, dia akan jadi remaja yang soleh ya. Ketika dia menemukan, oh ternyata Islam itu indah ya, dia mulai belajar ya, terus menggali, membaca Al-Quran, membaca artinya, menghafal, mengamalkan ya. Oh ternyata Islam itu indah, tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya ya. Setelah saya mengerti Islam, saya menjadi berjuang ya, istilahnya berjuang supaya saya bisa lebih baik lagi gitu ya. Oke, yang berikut perubahan psikis ya. Di sini biasanya remaja itu mudah terpengaruh, agresif ya. Oh ya. Oke. Baik. Berikutnya adalah tugas perkembangan remaja ya. Tadi kan remaja dan perubahannya. Nah, di sini Miss ingin mengajak ya sama kalian semua, khususnya siswa-siswi kelas 8 ya. Kalian tuh sebenarnya di usia remaja tuh apa sih tugasnya gitu. Yang pertama ya, dengan bimbingan ini kalian supaya dalam pergaulan tuh bisa lebih matang, terutama dengan teman sebaya ya. Matang itu berarti mentalnya bagus, emosinya bagus ya, terus religiusnya, etikanya, estetikanya itu bagus gitu ya. Terus yang kedua, memahami peranan sosial sebagai pria dan wanita. Nah di sini perlu kalian garis bawahi ya nak ya, ketika sudah remaja ya, pertemanan kalian dengan lawan jenis ya itu harus dijaga, karena kalian secara psikologis tuh sudah matang ya, bagian-bagian tertentu kan sudah matang, apalagi seksual kalian ya. Jadi harus mulai dijaga jarak ya. Mungkin kalau waktu kalian anak-anak ya, berteman antara pria dan wanita atau girls atau dan boys ya, itu masih belum malu kan, kalian belum balik, masih biasa gitu. Nah tapi kalau sudah remaja, sudah mulai rasa malu ada, sudah mulai tumbuh perasaan. Nah di sini kalian harus memahami ya, bahwa kalian itu sudah remaja, harus mulai hati-hati dalam bergaul ya, tidak seperti waktu anak-anak ya. Jadi memahami peran kalian ya. Terus yang berikutnya, menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri sendiri. Nah biasanya banyak sekali remaja tuh yang nggak percaya diri ya, percaya diri dengan perubahan fisik yang terjadi ketika remaja ya, dari mulai fisiknya yang semuanya serba berubah ya, yang sudah mulai matang gitu ya.
itu kadang nggak percaya dirinya di situ ya. Kalau yang tadinya badannya kurus jadi gemuk gitu ya, yang tadinya suaranya anak-anak berubah menjadi bass, itu kadang banyak sekali remaja yang merasa tidak pede dengan fisiknya. Nah, di sini kalian sebagai remaja harus menerima dan bersyukur ya, karena memang proses perkembangan ya, pertumbuhan itu akan selalu dilewatin gitu ya, pasti itu ya. Terus yang berikutnya, tugas perkembangan remaja berikutnya mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir ya. Remaja itu ya sudah disiapkan kalian nanti persiapan menuju dewasa ya. Dewasa awal itu usia 14 tahun ya, 18 tahun ya, kalian sudah memasuki dewasa awal. Jadi lulus SMA itu kalian sudah mulai masuk usia dewasa ya. Nah, di sini kalian sudah harus mempersiapkan nanti, oh saya karirnya apa. Nah, remaja tuh sudah mulai mencari karir ya. Kalau misalkan sekolah itu nanti saya mau lanjutkan ke sekolah SLTA apa gitu, nanti peminatannya itu apa ya, terus nanti perguruan tingginya kemana, pekerjaan apa nanti akan saya pilih gitu. Nah, itu harus sudah mempersiapkan gitu, sudah mulai berpikir maju ke depan, matang ya. Nah, yang terakhir mengembangkan keterampilan dan konsep hidup untuk masa depan ya. Jadi di sini menyambung dari yang sebelumnya ya, pekerjaan atau karir. Nah, di sini kalian remaja itu harus bisa mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal, biar kalian tahu, oh keterampilan saya nih di sini ya. Berarti keterampilan saya yang saya asah, saya latih itu bisa dijadikan satu mungkin karir kalian nanti di masa yang akan datang ya. Jadi saya mau tidak mau harus punya keterampilan ya untuk masa depan saya gitu ya. Nah, ini 5 tugas perkembangan remaja ya. Jadi Miss berharap kalian semua jadilah remaja yang sesuai dengan tugas perkembangannya ya. Dan mudah-mudahan ya anak-anak semua ya, ketika melewati masa remajanya penuh dengan remaja yang bahagia ya. Jadi lewatilah semua perkembangan itu dengan bahagia dan selamat ya. Karena di usia remaja itu ya, mohon maaf, karena remaja itu kan emosinya lagi sedang-sedangnya gitu ya, seksualnya juga lagi mulai matang gitu ya, pertemanannya juga mulai, emosinya tuh kurang, kadang stabil kadang tidak, jadi semuanya itu lagi naik-naiknya. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan dengan baik ya, apalagi tidak bisa dinasehatin oleh orang tua atau guru ya. Nah, ini di sini kalian harus bisa mewaspadai ya, bahwa menjadi remaja itu tidak mudah ya, tidak mudah, apalagi menjadi remaja yang masih mau menerima nasihat atau arahan dari orang tua dan guru-guru ya. Mudah-mudahan kalian semua menjadi remaja yang selalu bahagia dan selamat ya, dan Allah selalu menjaga kalian ya. Mungkin ini saja yang bisa Miss sampaikan ya untuk pertemuan kita hari ini tentang remaja dan perkembangannya ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf ya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kalian belum jelas dengan materi hari ini, silakan bisa konseling secara pribadi melalui Japri atau telepon langsung, atau kita konseling di ruang konseling ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.